tarif ini dinaikkan, kemungkinan besar akan ada potensi pelambatan ekonomi dunia. Ya, kamu bisa ketemu saya kapanpun, bisa telepon saya kapanpun, gitu kan? Akhirnya apa? Trump nggak melihat Indonesia sebagai resiko. Negosiasi dengan Trump itu bahkan lebih mudah dibandingkan kita negosiasi dengan China. Kalau terlalu didominasi sama China, investor lain nggak mau masuk. Hai, ketemu lagi di VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Hari ini kita mau bicara tentang isu yang berapa hari ini ramai sekali, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, yaitu kebijakan dari Donald Trump yang mengenakan tarif yang sangat tinggi, tidak hanya lagi ke China tapi juga ke hampir semua negara, termasuk juga dengan Indonesia yang sangat tinggi ya, sekitar 32%. Kalau dulu kita baca headline ya, paling trade war itu terjadi antara China versus Amerika. Nah sekarang udah enggak, lebih agresif lagi Donald Trump di periode dia yang kali ini seperti deja vu ya gitu ya. Nah salahnya apa Indonesia ke Amerika? Kenapa tiba-tiba kita kena juga, tapi juga beberapa negara ASEAN, negara berkembang juga tidak luput ya menjadi sasaran tembaknya Donald Trump dengan tarif yang sangat tinggi. Kita hari ini mau coba untuk belajar, untuk melihat lebih dalam lagi what's going on dengan ekonomi dunia saat ini dan apa efek dari kebijakan Trump ini terhadap Indonesia dan apa yang harus pemerintah Indonesia lakukan untuk bisa survive. Apakah ada peluang di tengah-tengah krisis ini? Hari ini kita kedatangan tamu yang sudah malang melintang di dunia ekonomi, dunia perdagangan internasional. Beliau juga pernah menjadi juru bicara di Kementerian Perdagangan RI dan seorang dosen ekonomi di UI, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat datang di VVIP. Terima kasih diundang, Kak Sumi. Terima kasih juga sudah bersedia untuk hadir. Sama-sama. Ini dunia lagi cukup tegang ya, cukup tense, cukup panas gitu ya. Tiba-tiba Donald Trump memutuskan untuk mengenakan tarif tinggi hampir ke semua negara. Semua pemimpin dunia ini udah ngomong loh, udah bereaksi gitu ya. Bahkan ada yang sudah melawan begitu ya, mengenakan tarif balasan gitu. What's going on ya Mas Fitra? Kenapa sih Donald Trump tiba-tiba trade war yang kita tahu between China dan Amerika, kenapa tiba-tiba sekarang hampir semua kena gitu? Iya, Sumi, ini menarik ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Trump itu seperti apa, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan juga. Ya, karena memang dari awal Trump itu sudah kemudian bahkan di inaugurasinya tahun ini ya, di awal tahun tanggal 20 Januari, dia sudah menyampaikan bahwa nanti pajak itu kita akan potong. Yang bayar pajak harusnya adalah negara-negara asing. Makanya kita akan buat external revenue service, katanya begitu. Nah, berarti itu adalah senjata tarif. Nah, artinya juga seharusnya itu suatu hal yang menjadi heads up, menjadi kewaspadaan buat negara-negara lain gitu ya. Tidak hanya China, Meksiko atau Kanada yang juga selama beberapa bulan terakhir mereka lumayan sering berseteru ya dalam konteks itu. Nah, kembali lagi, apa sih yang kemudian membuat Trump itu seagresif itu ya? Karena salah satunya adalah, menurut saya, itu adalah resonansi dari konstituensi dia yang mana membuat dia menang di tahun 2016 dan tahun 2024. Jadi ada wilayah aspirasi konstituensi yang berasal dari daerah yang disebut sebagai Industrial Belt. Daerah-daerah seperti Detroit, Michigan, Wisconsin, Tennessee, itu adalah daerah-daerah yang sebelumnya itu merupakan wilayah produsen otomotif terkemuka dan menghadirkan pekerjaan yang signifikan buat pekerja-pekerja di sana. Tetapi semenjak zamannya Obama terutama di tahun 2000-an awal dan kemudian Obama tahun 2008 setelah Bush, itu mulailah produsen-produsen ini mencari efisiensi dari sisi ongkos produksi. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, China itu selepas inklusinya di WTO di tahun 2000-an awal, itu sudah kemudian berubah menjadi salah satu pusat jaringan rantai produksi dunia yang itu menarik investasi dari manapun di dunia.
Ya kita sudah bahkan sering mendengar everything is made from China. Ya. Ya kan, semuanya dibuat di China. Karena apa? Karena ya jaringan nanti produksi di China, ketika dia mulai secara agresif membuka diri, itu mulai kemudian menawarkan peluang-peluang untuk menghadirkan produksi yang cost efficient, yang sangat efisien, dan pada akhirnya itu juga kemudian mengundang Amerika Serikat untuk memindahkan beberapa pabriknya. Ya, mereka memproduksi Apple di China. Mereka juga memproduksi macam-macam di China. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas tapi relatif murah. Nah, cuma masalahnya di daerah-daerah tertentu, seperti misalnya di industrial belt ini, banyak dari pekerja-pekerja itu yang mungkin dia tidak kehilangan pekerjaan tapi terdisplace lah. Yang mana membuat mereka secara relatif menjadi lebih worse off. Mereka menggerutu. Pekerjaan saya yang dulu diambil orang-orang Cina. Pekerjaan saya yang dulu diambil orang-orang Meksiko. Karena yang paling gampang itu, ya selain ke China, adalah ke Meksiko. Karena itu kan border. Ya. Makanya ketika Trump itu di tahun 2016 dia bilang, kita akan membangun tembok untuk membatasi orang-orang Meksiko masuk ke sini, ya kan? Itu salah satunya adalah resonansi dari konstituensinya di tempat-tempat itu. Makanya kemudian ketika Trump kemudian mengumumkan yang kemarin itu tarif resiprokal, sebenarnya ya meskipun kita juga kena, tapi sebenarnya lokus utamanya masih di negara-negara itu. Oke. Bahkan kalau kita mendengar kemarin wawancara Nuril Robini yang terbaru ya, Nuril Robini ini terkenal sebagai Dr. Doom ya. Saya cuplik aja bagian dari wawancaranya bahwa aktor utamanya masih antara Amerika Serikat dengan China, yang lain supporting actor saja. Oke. Ini chicken game di antara tiga, antara Trump, yang kedua adalah China, yang ketiga adalah the Fed. Nah ini Central Bank Amerika. Nah, kenapa itu nanti kita akan bahas lagi. Tapi ini anyway, ini adalah sebenarnya resonansi dari konstituensinya. Gitu. Nah tapi kemudian ketika melakukan itu, nah ini akan sangat subjektif sekali ketika kalau kita lihat pelajari hitung-hitungannya. Kan kemarin kan ketika dia berpidato, dia jelasin nih, wah ini ada tabelnya nih. Mereka yang selama ini ripping us off, mereka yang selama ini mengambil resources dari Amerika Serikat, mengambil taking away our jobs, gitu kan? Ini mereka harus kasih tarif yang juga tinggi karena menurut hitung-hitungan kita katanya, barang-barang kita yang mau masuk ke tempat mereka juga dikenain tarif. Nah ini berdasarkan hitung-hitungan kita. Nah hitung-hitungannya gimana caranya? Reciprocal tarif. Jadi misalnya untuk kasus Indonesia. Defisit Indonesia atau defisit Amerika Serikat ke Indonesia itu 18 billion US dollar. Ya, artinya selisih antara ekspor dan impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ya. Mereka ekspor berapa, ya Amerika Serikat, mereka impor berapa dari Indonesia, itu selisihnya jadi defisit perdagangan, ya, yang ternyata impornya lebih besar daripada ekspornya dari perspektif Amerika Serikat. 18 billion US dollar. Dibagi apa? Dibagi impornya Amerika Serikat ke Indonesia. 28 billion US dollar. Memang di situ ada bilangan pengalih lain yang disebut sebagai coefficient price elasticity of import dikali juga pass through effect-nya. Tapi kalau dikalikan itu 4 dikali 0,25 jadi 1. Oke, kita bisa tidak memasukkan itu karena toh itu juga 1 nilai. Sederhananya, jadi berapa defisit Amerika Serikat ke Indonesia? 18 billion US dollar. Yeah. Dibagi dengan impornya Amerika Serikat ke Indonesia 28 billion US dollar, 0,64 dikali 100%, 64%. Itu yang kemudian menurut Trump ini adalah reciprocal tarif. Anda jual, gua beli. Anda kasih sekian, ya udah kita kasih yang setara dengan apa yang Anda kenakan ke kami. Cuma dia kasih gini, tapi kita orang baik. Kita nggak kasih semuanya. Kita kasih diskon. Makanya diskon reciprocal tariff. Instead of 64%, kita dapatnya 32%. Tapi untuk 32%-nya itu kan PhD saya bidang international economics, Mbak Sumi. Saya belum pernah diajarin hitung-hitungan seperti ini. Bahkan saya kalau ngajar di UI, perdagangan internasional, dari textbook manapun saya belum pernah mendapatkan perhitungan seperti ini. Artinya ini adalah perhitungan yang sangat subjektif. Artinya lagi, ya sudah kita sudah telan mentah-mentah. Kita tidak bicara lagi mengenai bagaimana cara menghitungnya. Tidak berargu di situ lagi. Tidak berargu lagi. Tapi gimana cara membuat tarif itu menjadi nihil. Gitu. Artinya masih ada ruang negosiasi dong. Masih sangat terbuka karena pertama, dasar pengenaan tarifnya saja kan abu-abu. Nah itu room for negotiations. Terus yang kedua, kalau lihat dari dokumennya USTR yang ada di situ untuk bagian Indonesia, ada 16 poin yang saya baca.
mayoritas adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dinegosiasikan. Seperti misalnya yang paling besar ya. Jadi kenapa sih Trump itu bikin hitung-hitungan seperti ini? Karena dia bicara mengenai tidak hanya tarif, tapi juga hambatan non tarif dan juga currency manipulation. Oke. Jadi yang seakan-akan ini hitungannya adalah untuk mendapatkan perhitungan itu semua dijadikan satu. Yang mana menurut pengalaman saya untuk mendapatkan non-tarif barriers, hambatan non-tarif dan juga currency manipulation itu agak susah untuk dikuantifisir. Mungkin ini adalah bagian subjektivitas dia untuk mengkuantifisir itu. Yang mana pada akhirnya itu adalah room for negotiations. Nah, jadi mayoritas dari poin-poin itu adalah sifatnya hambatan non-tarif. Seperti misalnya perizinan impor. Bisa lah beres itu. Perizinan impor segala macam itu suatu hal yang bisa dinegosiasikan. Kemudian TKDN ya, tingkat komponen lokal dalam negeri, kalau local content requirement. Itu suatu hal yang juga bisa dinegosiasikan. Bisa melakukan preferential trade. Terus kemudian ada juga yang menarik tentang korupsi. Loh, itu kan suatu hal yang sekarang kita perangi. Korupsi. Dikasih aja lembaran berita-berita bagaimana ini koruptor hampir setiap bulan ada ketemu 1, 2, 3, itu semua di penjara. Bagian dari memerangi korupsi untuk efisiensi birokrasi. Ada banyak lagi yang menurut saya terbuka room for negotiations meskipun nggak semuanya juga. Seperti misalnya ada tuntutan terkait dengan keterbukaan di sektor finansial. Oh, itu suatu hal yang a big no. Karena susah. Ya, ini kan adalah suatu hal yang ya kalau kita membuka ini itu akan sangat terpapar pada risiko global ya, dan itu mungkin akan sangat buruk buat kita. Tapi kan pada akhirnya ya kalau dia minta 10, ya kita kasih 5. Dan itu gayanya Trump. Maximum negotiations. Dia sebenarnya maunya 10. Tapi yang dia kasih 100. Artinya ya udah kita penuhi yang 10 itu. Nggak mesti 100-100-nya kita penuhi kan. Gitu. Jadi dari sisi itu room for negotiations sangat terbuka. Dan Trump adalah orang yang sangat bilateral. Kalau kita mengetahui Trump adalah seorang yang sangat bilateral. Berbeda misalnya dengan Obama atau Biden. Obama atau Biden menggunakan senjata multilateral. Apa itu? Misalnya di zaman Obama ada Trans-Pacific Partnership, kerjasama antar negara. Ya, salah satunya juga adalah untuk menyaingi China sebenarnya. Amerika Serikat dengan China itu selalu berkompetisi. Ya, meskipun pada akhirnya mereka menggunakan China juga untuk produksi mereka, tapi pada akhirnya mereka berkompetisi juga. Tapi Obama dan juga Biden juga lewat jalur multilateral yang disebut sebagai Indo-Pacific Economic Framework. Di situ ada negara-negara. Di situ ada Vietnam, ada Jepang juga, ada Singapura, tapi nggak ada China-nya. Multilateral. Kalau Trump nggak suka, dia gay cowboy, mano a mano. Zamannya Clint Eastwood, ya the good, the bad, and the ugly. Itu di high noon. Siapa yang menarik pistol lebih cepat? Nah, itu adalah gayanya Trump, mano a mano, bilateral. It's you against me, gitu kan? Maka we negotiate, gitu. Berarti Vietnam termasuk negara yang sangat memahami gayanya Trump ya. Karena setelah adanya kebijakan itu di berita yang kita baca adalah langsung negosiasi. Langsung jadi zero sekarang. Iya, saya rasa ya. Jadi kita harusnya, ya saya sudah selalu menyampaikan ini. We negotiate, we don't retaliate. Bernegosiasi, jangan retaliasi. Kita bukan China. China, ya karena kalau tadi saya bilang, ini chicken game. Chicken game itu apa sih? Kayak misalnya gini, ada dalam satu model yang disebut sebagai game theory. Ini jadi kayak ada 2 mobil nih, ingin beradu nih. Kuat-kuatan aja. Kayak misalnya di Fast and Furious nih. 2 nih, satu si Dominic Toretto, satu lagi sama si penjahatnya. Mereka mau beradu mobil nih, kuat-kuatan, adu banteng. Siapa yang blink first, itu dia akan ngesot duluan gitu kan. Berani-beranian. Nah, sekarang berani-beraniannya Trump dengan China. Yeah. Siapa yang akan yang berkedip lebih awal gitu kan. Di situ juga ada The Fed. The Fed juga ditantang sama Trump. Nanti kalau Anda nggak ngapa-ngapain nih, resesi loh, turunin suku bunga. Tapi The Fed kayaknya nggak mau nurunin suku bunga karena risiko inflasinya meningkat gitu kan. Jadi sekarang kalau misalnya saya coba modelkan lagi, ini antara Trump dengan Xi Jinping. Apakah ada ruang negosiasi itu? Saya rasa masih bisa terbuka. Nanti kita akan bahas kalau misalnya ada waktu. Tapi balik lagi ke Vietnam. Karena kita bukan China. Yang paling dekat siapa? Ya Vietnam. Vietnam itu adalah sifatnya, saya pernah dalam satu panel dengan profesor dari Vietnam, profesor dari Korea Selatan. Waktu itu kita melakukan satu evaluasi atas trade deals. Terus saya berdebat secara metode dengan profesor dari Korea Selatan. Kita berdebat cukup keras. Di sesi makan siang si profesor dari Vietnam dia bilang gini, Anda ngapain sih berdebat metode macam-macam?
Anda tahu nggak kenapa Vietnam bisa seperti ini? Bisa sangat agresif dalam trade, bisa sangat tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. We have nothing to lose. We act first then think, gitu. Dan sepertinya kayak kemarin banyak juga yang melihat ketika Vietnam itu sowan ke Trump, terus Trump kemudian di-tweet, wah ini bagus ini we have a very productive session. Banyak yang bilang juga, wah Vietnam kena prank dari Trump nih. Okay. Jadi kayak dikerjain nih. Saya rasa bukan begitu, bukan dikerjain karena Vietnam betul tahu apa yang diinginkan oleh Trump. Karena Vietnam itu di periode pertama Trump dia mendapatkan manfaat paling besar selain Meksiko. Ya, jadi ketika ada China versus US, dia mendapatkan 85 billion US dollar dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Istilahnya menjadi backdoornya China. Bisa menjadi backdoor Jadi China memproduksi di Vietnam, betul, masuk ke Amerika dengan tarif yang bisa jauh lebih rendah. Betul. Jadi dia ya kayak apa? Ya China lewat Vietnam lah, ya, gitu berdagangnya. Betul. Trump mengetahui itu. Dan kemudian honorable mention waktu di ini ya acara penjelasan tentang tarif itu dia jelasin ada China, ada Uni Eropa, di situ ada Vietnam. I like them, so they like me. Tapi masalahnya ini ketinggian Vietnam. Kita harus melakukan sesuatu nih. We need to do something. Nggak berapa lama datanglah kemudian berita special envoy untuk kirim Vietnam ke sana untuk komunikasi langsung. Saya kira itu langsung dikirim, ternyata telepon aja cukup. Gitu kan. Wow. Jadi itu yang mungkin harus kita lakukan juga. Karena begini, jadi kalau dari sisi yang kemarin disebutin Trump ya, ini ibaratnya kayak saya nih dosen nih. Saya absen mahasiswa. China berapa kan? China yang paling diingat kan? Karena paling pintar mungkin. Gitu kan. Kalau di kelas itu kan yang paling pintar kita paling ingat di sini. Terus ada ini juga. Ada European Union, ada terus habis itu ada Vietnam. Terus honorable mention malah Vietnam. Terus ada Malaysia, ada Indonesia, ada Kamboja. Kamboja ternyata ini yang paling nakal nih. Jadi diingat juga. Kamboja, waduh 90% nih. Kita harus melakukan sesuatu nih. Tapi ya kan kalau di absen kan absen semua. Tapi yang di komentari itu ada komentari yang top of mind kalau nggak dia pinter banget dia nakal banget. Gitu kan. Dan Indonesia sama Malaysia kita di tengah-tengah. Nggak disebut ini kenapa ya Indonesia kenapa? Ya di absen aja. Artinya apa? Ya itu justru terbuka lagi room for negotiation. Kita bukan yang paling jadi ibaratnya kita figuran gitu sebenarnya, tapi memang kebetulan ada di list itu aja. Jadi sebenarnya sangat bisa dinegosiasikan. Apalagi ya Pak Prabowo itu ketika November itu Trump terpilih, Pak Prabowo kan telepon Trump. Telepon, dia bilang yes sir gitu. Dibahas satu artikel di The Economist yang dia kemudian bilang ya memang kita harus tahu juga The Economist itu anti Trump. Tapi dia juga mengomentari Pak Prabowo ini. Kenapa Indonesia harus merunduk begitu kepada Trump? Tapi menurut saya ini sebenarnya adalah strategi. Ini dua orang ini alpha male. Pak Prabowo sama Trump. Sebenarnya bisa keras-kerasan. Tapi karena Pak Prabowo orang Jawa juga dan juga strategis, ya kan Kopassus ya strategis. Sebenarnya mau ngapain sih dengan Amerika Serikat? Kita mau bekerja sama. Berarti merundukkan dirinya satu ranting. Dia bilang yes sir. Nah, terus habis itu Trumpnya bilang, ya kamu bisa ketemu saya kapanpun, bisa telepon saya kapanpun, gitu kan? Akhirnya apa? Trump nggak melihat Indonesia sebagai resiko. Dan menurut analisa kualitatif saya, ketika mendengarkan pidato Trump itu, ketika kita dilewatin aja, disebut, tapi dilewatin Malaysia, Indonesia, Kamboja, gitu. Kamboja, nih kan, Vietnam. Yang ASEAN cuma disebut spesifik Vietnam sama Kamboja aja. Yang ditekankan cuma dua itu. Artinya kita ini, ya harusnya kan nunjukin muka kita. Ya, we don't retaliate, we negotiate. Ini apa? Coba, udah. Sekarang Anda apa? Maunya apa nih? Mau masuk ke sini, kita masuk ke sana, oke, kita fine. Produk Anda di sini kita kasih zero tariff, fine juga. Karena begini, meskipun ada banyak hitung-hitungan yang merasa bahwa ada beberapa sektor kita yang akan terdampak karena ini merupakan bagian sektor ekspor yang paling besar kita ke Amerika Serikat. Itu ada elektronik, terus kemudian ada fisheries, ada kemudian CPO, ada furniture, rubber, alas kaki, tekstil. Nah ini yang dianggap, wah ini nanti kalau ini berarti bisa berdampak nih, kita akan kesulitan ya. Apalagi sekarang dalam tekanan nih industri padat karya juga kan dengan adanya kalau ditarif ini akan lebih susah lagi. Tapi begini, ini adalah industri-industri yang tidak bersaing langsung dengan produk-produknya Amerika Serikat. Justru ini mereka butuhkan. Yang mereka ekspor ke kita apa sih? Yang menurut produk unggulan mereka? Ya otomotif lah. Makanya ketika di pidato itu
supporter maganya itu Make America Great Again disuruh maju kasih speech yang mana supporternya itu adalah berasal dari Detroit, Michigan yang merupakan karyawan dari otomotif industries. Nah, maka kita harus tahu juga ya otomotif industries ya kita kan nggak bersaing langsung, kita nggak produksi mobil kok. Terus apa? Furniture, nah kan nggak ada tukang pahat ya di situ. Timbernya ada di sini, tukang pahatnya ada di sini, furniture-nya kita kirim ke sana. Nggak bersaing langsung. Apalagi alas kaki, ya kan memang mereka ini ya ada pabrik produk alas kaki ya, tapi kan tetap aja mereka bikinnya di sini, ongkos produksinya lebih murah. Apalagi CPO mereka nggak pernah produksi sendiri, mereka biasanya produksi yang mirip-mirip itu ngambilnya dari mana? Dari EU. Lah EU dengan begini kan lebih mahal. CPO kita bisa masukin. Apalagi kan CPO selama ini yang menjadi hambatan kita untuk masuk negara maju adalah kategori green, hijau. Nah sekarang kan Trump nggak perlu yang green-greenan. Gitu. Jadi menurut saya negosiasi dengan Trump itu bahkan lebih mudah dibandingkan kita negosiasi dengan China yang produknya relatif bisa ada similarities. Kalau kita tekstil, China juga tekstil juga kan. Kita dengan Amerika kan nggak bersinggungan langsung gitu. Jadi Mas Fitra lihat ini justru banyak peluang dong buat kita. Yes, kalau kita mampu kita mampu negosiasi. Yes. Jadi caranya gimana negosiasi sama Trump kalau Mas? Negosiasi Fitra sama lihat? Trump adalah negosiasi yang sementara maksudnya sekarang aja Indonesia nggak punya perwakilan dubes di Dubes, ya. Amerika udah dari sejak 2000. udah 2 tahun lah. Ya, Ya. 2023 ya. Ya. Kosong gitu. Kosong. Nah, ini negosiasinya biar seefektif Vietnam itu gimana, Mas Fitra? Ya presidennya langsung. Presidennya langsung. Kalau saya rasa sih Pak Prabowo udah punya modalitas itu. Deal secara umumnya saja. Mr. Trump, Mr. President, Anda mau apa? Oh begini. Ya sudah, kita akan urus ya. Nanti saya akan kirim timnya. Udah beres. Gitu aja. Kan sebenarnya Trump memang banyak juga ngeliat, oh kok Jepang aja yang punya lobbyis ulung yang bahkan menempatkan lobbyisnya di Washington, di New York, itu tetap aja kena. Ini masalahnya bukan masalah lobbyis, ini masalah personal. Bukan lagi masalah institusional. Trump itu sekali lagi kita harus melihatnya secara personal bilateral. Bukan lagi secara institusional. Bukan lagi Presiden Amerika Serikat pada umumnya. Ini adalah Presiden Amerika Serikat yang tidak umum. Karena dia bukan politisi, dia adalah businessman. Karena kalau kita lihat Trump adalah ya sekontroversialnya Trump, dia adalah orang yang tidak hipokrit. Pernah ada wawancara dengan Oprah Winfrey tahun 1988. Ketika Oprah Winfrey bertanya tentang kebijakan Amerika Serikat, apa pendapat Anda terhadap Trump waktu itu yang ya belum menjadi politisi, belum menjadi masuk ke Republik lah. Dia mengatakan suatu hal yang sekarang dilakukannya, bahwa negara-negara lain itu mengambil pekerjaan kita harus memberikan tarif lebih tinggi dan seterusnya. Artinya apa yang dikatakannya kurang lebih 30 tahun yang lewat, hampir 40 tahun yang lalu, itu konsisten. Dan apa yang disampaikan pada saat kampanye, itu konsisten. Dan bahkan ketika Trump terpilih di bulan November, orang-orang sudah tahu dia akan melakukan apa. Karena akhirnya kan Make America Great Again ini akan kemudian memicu pertumbuhan di Amerika Serikat at the expense of the rest of the world. Makanya pada saat itu bulan November dan Desember, equity market di tempat-tempat lain selain di Amerika Serikat itu anjlok. Kenapa? Karena ya ada kemungkinan bahwa Trump akan melakukan ini dan itu. Bahkan The Fed-nya di tanggal 19 Desember 2024 ketika mereka menurunkan suku bunga, mereka juga memberikan suatu risalah ya yang proyeksi bahwa tahun 2025, waktu itu dibuat tahun 2024, kemungkinan besar mereka tidak akan secara agresif menurunkan suku bunganya. Kenapa? Karena mereka melihat Trump akan melakukan apa. Itu belum diinaugurasi. Dia belum ngomong apa-apa. Tapi si The Fed sudah kemudian menangkap bahwa Trump sepertinya akan melakukan perang tarif. Dan makanya kita tidak akan menurunkan suku bunga secara agresif. Karena apa? Potensi inflasi tahun 2025 meningkat. Nah, makanya semua yang ini sebenarnya bukannya unprecedented, bukannya terkejut. Ya kita sudah tahu sih. Cuma memang kemarin perhitungannya ternyata terlalu subjektif dan di atas market consensus. Kita sudah tahu bahwa ada tarif. Tapi nggak tahu bahwa tarif resiprokal itu akan sebesar ini. Karena kalau misalnya berdasarkan hitung-hitungan tarif resiprokal, harusnya kita Indonesia cuma kena 5%. Secara weighted average tarifnya cuma 5%. Tapi kan kita kena 32%. Nah makanya ini kan suatu hal yang di atas perhitungan normal. Nah, makanya di atas abnormality itu, saya rasa ruang negosiasi terbuka lebar. Ya, mungkin nggak sih kita bisa
berhasil seperti Vietnam yang kemudian mampu menegosiasikan ulang tarifnya sampai ke 0%, atau apa yang realistis sih bagi Indonesia, Mas? Ya, kita harus tahu bahwa ini tit for tat, ya. Lo jual, gue beli, gitu kan. Itu kan adalah prinsip reciprocal tarif itu. Kenapa ada muncul reciprocal tarif ini? Karena Amerika Serikat menganggap bahwa produk-produknya di luar negeri dihambat. Baik itu dari sisi tarif atau non-tarif, hambatan-hambatan yang perizinan impor yang berbelit-belit segala macam. Dan juga kemungkinan currency manipulation. Bahkan Amerika Serikat menganggap bahwa depresiasi nilai tukar di negara-negara tertentu itu adalah dilakukan secara sengaja supaya membuat ekspor kita ke maksudnya mereka. renminbi yang selama ini dianggap dimanipulasi oleh China. Betul. Dia juga kan nulis di situ kan currency manipulation di tabel itu. Mereka menganggap bahwa ada negara-negara tertentu yang nilai tukar sengaja depresiasi supaya lebih murah barang kita ke mereka gitu kan. Nah, dari sisi itu maka kita juga harus paham bahwa ya ini suatu hal yang di luar objektivitas, ini sangat subjektif, dan oleh karenanya room for negotiation tadi saya rasa sangat terbuka lebar. Dan knowing Trump ya sebagaimana yang Vietnam melakukan, dia sebenarnya butuh didekati aja. Dia adalah orang yang butuh dia nggak mau mendekat ke orang, tapi dia pengen orang lain mendekat ke kita, mendekat ke Trump gitu ya sebagai presiden POTUS. Nah, mungkin bagi sebagian besar negara-negara di dunia, ngapain saya harus ke Trump? Saya punya my dignity. Tapi menurut saya, ini kalau di Islam nih, kan kita masih lebaran ya, ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah antara waktu itu kelompok Madinah, Nabi Muhammad, dan kelompok Mekah. Seakan-akan ini kok jelek sekali buat orang-orang Madinah. Jadi orang-orang Madinah di situ nggak boleh ke Mekah, tapi orang Mekah boleh ke Madinah, boleh stay. Tapi orang Madinah nggak boleh. Tapi itu semua disepakati semua oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Dia bilang, saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Ternyata itu membuat konvergensi antara Mekah sama Madinah. Menjadi si Mekah tahu orang Madinah ternyata baik-baik lah. Nggak seburuk yang kita kira. Konvergensi itu menurut teori gravitasi ekonomi. Ya, jadi ada dalam international economics ada model gravitasi. Untuk meningkatkan intensitas perdagangan atau investasi. Ya. Kalau gravity force itu kan ditentukan oleh massa dibagi dengan jarak, gitu kan? Massa itu apa dalam ekonomi? GDP per kapita. Oke lah, itu hitung-hitungan yang sudah ada established. Tapi jarak ini ada bisa disebut sebagai jarak geografis, ada juga jarak non geografis. Oke, kita sama Amerika Serikat mungkin jauh secara jarak geografis. Bisa nggak kita bisa menjadi lebih dekat lagi? Bisa. Karena jarak non geografis itu kita bicara mengenai apa? Language. Kita bicara mengenai culture. Kita bicara mengenai komunikasi. Kita bicara mengenai pendidikan. Nah, makanya jangan-jangan kalau kita berkomunikasi lebih intensif, ini akan semakin mendekatkan kita. Yang selama ini mungkin nggak terbuka ini peluangnya. Kan ini kan si Trump membuka room for negotiations, membuka ruang konvergensi, sehingga yang seakan-akan kalau kita dianggap kayak terlalu merunduk, kok kenapa kita di bawah Amerika Serikat? Enggak, ini strategi untuk kita saling bisa mengerti. Supaya apa? Ada konvergensi. Kalau ada konvergensi, ada trade intensity, perdagangan bisa meningkat, ada investment intensity, investasi antara dua negara ini bisa meningkat. Ya jangan-jangan kebutuhan investasi kita. Jadi kan kalau kita mau ngejar pertumbuhan ekonomi 8%, hitung-hitungan saya Kak Sumi, itu butuh 10.000 triliun. Yang tersebar di 6 sektor. Ya, ada sektor energi, ICT, transportasi, housing, water sanitation, water resources. Yang bisa diusahakan dari dalam negeri maksimum cuma 3.000 triliun. 7.000 triliunnya dari luar negeri. Makanya kita butuh kemudian membangun komunikasi strategis dengan negara-negara lain di luar Indonesia, bahkan di luar ASEAN. Nah, kita kan sebagai de facto leader ASEAN, kita bisa menggunakan ASEAN ini sebagai bagian dari senjata kita, quote-unquote, dengan Trump. Meskipun tadi saya bilang bahwa ya kita berperangnya berkomunikasi secara bilateral, tapi kita bisa membawa aspirasi ASEAN. Kita bisa sebagai proksinya ASEAN, kita bisa bilang ke Trump, ini saya juga kemudian membawa aspirasi dari teman-teman ASEAN, kita bicara bilateral, kita ingin meningkatkan hubungan kita dengan Amerika Serikat, dan kebetulan banget
yang dirty list itu, yang 15 list itu yang di paling besar itu kan mayoritas negara-negara ASEAN juga. Nah ini juga terbuka peluang ya. Vietnam kemarin udah bergerak sendiri, tapi Vietnam kita bisa ya belajar gimana Vietnam kemarin negosiasinya. Ya bisa saling berkomunikasi di antara negara-negara ASEAN dan kita bisa membawa komunikasi ini di level yang jauh lebih strategis. ASEAN, kita Indonesia juga bisa mewakili ASEAN berkomunikasi dengan Trump, ya akan ada peluang-peluang menurut saya. Vietnam sudah duluan ya kan, lebih cepat selangkah gitu ya. Kalau Indonesia perlu nggak sih ngajak negara-negara ASEAN lainnya? Ada bargain power tersendiri kah dengan membawa ASEAN atau kita cukup ya udah perjuangkan buat Indonesia aja gitu? Yang prioritas utamanya adalah kita memperjuangkan diri kita sendiri. Karena itu adalah gayanya Trump. Dia nggak suka yang regional multilateral. Dia nggak mau suka yang itu rombongan sirkus, nggak suka. Ya dia maunya manual. Satu lawan satu lah ya. Tapi kita juga bisa bisa kemudian membawa narasi bahwa kami negara terbesar di ASEAN, apa yang kita buat, kemungkinan negara-negara ASEAN juga kalau kita ajak bicara juga mau menerima proposal ini, kita akan mampu membawa aspirasi dari Amerika Serikat ke negara ASEAN seperti itulah. Jadi ya karena kan kita menjadi de facto leader di ASEAN dan kita juga harus memanfaatkan ketidaktahuan Amerika Serikat terhadap ASEAN. Pernah nggak Kak Sumi waktu itu pernah mendengar salah satu dialog antara Parlemen Amerika Serikat dengan salah satu sekretarinya dari Trump lah, ya nggak tahu Menteri Luar Negeri atau siapa gitu. Dia ketika disuruh ditanya itu ASEAN itu siapa aja, dia nggak ngerti ASEAN itu apa. Oh iya, ya pernah kan? Ya. Ya dari ketidaktahuan itu juga sebenarnya satu hal yang menurut saya itu modalitas juga buat kita untuk bercerita ASEAN itu apa sih, sebesar apa sih. Kita bisa menjadi bagian dari counterpart Anda untuk kemudian ya menyeimbangkan pengaruh dari negara-negara seperti China gitu. Kita bisa menjadi penyeimbang juga gitu. Oke. Jadi karena mungkin kita nggak dikenal ASEAN itu apa, nggak dianggap musuh juga lah ya. Nggak dianggap ancaman justru. Ya ibaratnya tadi ya, mahasiswa yang nggak pinter, yang nggak nakal juga, ini tengah-tengah. Yang nggak tengah-tengah kan nggak pernah dalam pikir. Saya terus terang ya, kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa saya yang nonton nih, mohon maaf kalau saya nggak kenal namanya, saya cuma kenal yang dua. Yang kalau nggak nakal banget, nilainya jelek banget, atau nilainya bagus banget. Kayak yang tengah-tengah saya nggak tahu tuh biasanya. Nah itu yang menjadi pemikiran Trump dan Amerika menurut saya. Berarti statement sejauh ini dari pemerintah untuk akan negosiasi dengan Trump itu udah langkah yang tepat. Tinggal kapan dan seefektif apa nanti. Betul dan negosiasinya. Dan dari sisi dokumen yang beredar kan kita sudah hampir pasti ya tidak melakukan retaliasi. Itu bagus sekali. Kita harus melakukan negosiasi. Cuma memang harus cepat ya. Memang saya juga memahami bahwa kita harus melakukannya secara komprehensif, strategis ya, tidak harus langsung cepat-cepat juga. Kan banyak sektor yang harus kita komunikasikan, industri-industri spesifik, mereka kan harus kita serap juga aspirasinya. Tapi jangan kelamaan juga. Apalagi tanggal 8 April market buka nih. Ya. Dan ini sudah mulai berlaku tanggal 8 April kan kebijakan ini? Tanggal 9. Tanggal 9. Tapi kan tanggal 8 April itu setidak-tidaknya market sudah melihat ini nanti pemerintah mau ngapain. Ya. Jangan sampai nanti ada bloodbath di tanggal 8 April. Ya kalau mudah-mudahan ini kan keluar nih podcastnya sebelum 8 April. Jadi kalau tanggal 8 April itu ketakutan sebagian besar market, karena saya di market juga Kak Sumi. Itu ya kemarin Vietnam udah merah. Vietnam aja udah merah yang 6% jatuh. Kita akan ada trading halt lagi mungkin nih. Kemungkinan besar. Meskipun ada potensi ya slide kemungkinan positif lah. Kenapa? Karena market kita sebenarnya udah terdiskon lumayan jauh. Kemarin udah jatuhnya sebenarnya lumayan signifikan. Plus depresiasi nilai tukar itu jadi double discount sebenarnya. Kalau saya punya uang ya foreign fund, saya punya US dollar. Kalau misalnya lihat pasar Indonesia ini udah double murah. Murah karena depresiasi, murah karena kemarin udah jatuh. Cuma masalahnya kan faktor risikonya itu juga besar. Gitu, makanya sekarang safe haven-nya kemana? Ke Japanese yen. Ya, mereka masuknya ke sana. Tapi bisa nggak kita manfaatkan? Ini sepertinya mungkin akan merah dulu. Tapi kalau misalnya pemerintah mampu untuk menjaga komunikasi, ya nanti tanggal 8 ini saya diundang juga presiden dengan ekonomi-ekonomi yang lain untuk berbicara. Mudah-mudahan ini diterima positif oleh para ekonom juga pelaku pasar ya, komunikasi dari sisi presiden ini. Kalau positif ya mudah-mudahan pasarnya juga lumayan positif. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Tanggal 8 ya? Betul.
market udah mulai buka lagi. Mas, kalau misalnya ya kita berandai-andai kalau misalnya negosiasi kita berhasil, kemudian justru ini menjadi peluang bagi Indonesia. Tapi kalau secara global dengan kondisi tarif tetap tinggi ke China, ke Uni Eropa dan juga beberapa negara lain, ini kan akan mempengaruhi global chain tidak sih? Lalu Indonesia kan ada di bagian dari rantai pasok dunia ini akan punya efek juga nggak kita atau gimana? Betul. Ini akan ada potensi disrupsi dari jaringan rantai produksi global. Nah, Peterson Institute of International Economics itu sudah membuat simulasi bahwa bahkan sebelum tarif reciprocal ini di launch, Peterson ini sudah bikin simulasi bahwa Trump sepertinya akan menaikkan tarif, dan kalau tarif ini dinaikkan, kemungkinan besar akan ada potensi pelambatan ekonomi dunia. Ya, jadi forecast ekonomi dunia itu 3%, jadi bisa jadi anjlok menjadi 2,7 bahkan 2,6% saja, karena efek disrupsi dari value chain tadi. Nah, kenaikan tarif ini akan kemudian memicu kenaikan ongkos produksi global juga. Ya, memang yang paling immediate effect-nya kenanya siapa sih? Ya orang-orang Amerika langsung sih. Sebenarnya karena kan mereka yang menerapkan against dunia, mereka menerapkan tarif against dunia. Jadi yang harus bayar sebenarnya adalah orang-orang Amerika itu sendiri gitu kan. Jadi yang bayar siapa? Importirnya. Yang bayar siapa? Nanti importir akan mentransfernya kemana? Ke masyarakat. Jadi harga-harga pasti akan naik juga. Tapi memang dengan demikian, karena ini menghambat kompetisi kan. Jadi kan seakan-akan menjadi lebih mahal nih karena tarif itu. Jadi industri dalam negeri harapannya itu bisa menjadi lebih kompetitif karena berhadapan dengan produk-produk yang lebih mahal gitu. Nah, itu yang harapan dari Trump. Makanya dia bilang saya akan menangkap kembali pekerjaan-pekerjaan yang lepas. Nah, itu dengan cara seperti itu. Meskipun kemudian kalau secara teknis yang bayar siapa? Ya orang-orang Amerika Serikat juga. Tapi kalau misalnya mereka ada padanannya, industrinya meningkat gitu, ya itu mungkin akan lebih bagus. Cuma masalahnya begini. Dari beberapa simulasi juga menunjukkan bahwa misalnya ada produk-produk tertentu yang sifatnya itu intermediate goods. Ya, produk-produk yang sifatnya bahan baku barang modal. Dapatnya dari mana? Dari Kanada, dari Meksiko, dari China. Ini ketika naik, kan ini kan jadi produksi yang lain itu juga terdampak ya. Ongkos produksi akan meningkat. Nah, jadi ada beberapa simulasi juga yang menunjukkan bahwa akan ada kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat antara 3 juta sampai 6 juta orang. Kenapa? Karena ketika ongkos produksi meningkat, yang paling gampang diarahkan di jangka pendek, variable cost-nya apa? Ya pekerja-pekerja itu di PHK. Gitu kan. Human resources-nya yang dikurangi. Ya, dikurangi. Ya, ini yang kemudian kemungkinan yang mungkin hurting the US economy even more. Trump menyadari itu nggak? Iya. Tapi ibaratnya tadi, ini ada 2 mobil yang sedang mau adu banteng, ya, chicken game tadi. Ya ini kuat-kuatan. Trump tahu dia akan menghasilkan konsekuensinya adalah itu tahu. Dia tahu, dia udah hitung-hitungan. Udah hitung juga mungkin. Tapi dia mungkin di deep in his mind, dia juga akan berpikir kayaknya yang akan bergeser lebih dulu adalah China-nya. Yang akan ngalah. Tapi masalahnya, knowing China nggak bakalan ngalah juga. China aja juga punya semacam harga dirinya juga dong. Dia nggak mau diatur-atur sama Trump. Gitu. Cuma begini juga, Kak Sumi. Beberapa bulan sebelum Trump terpilih, saya berdiskusi sama satu dari orang dari China yang saya anggap bisa mewakili pandangan pemerintah China. Saya tanya waktu itu, Anda sebenarnya kalau disuruh milih, mau pilih Biden atau Trump? Waktu itu belum muncul Kamala Harris. Surprisingly, dia bilang, kami lebih memilih Trump. Why? Karena kita sudah tahu Trump akan melakukan apa. Sudah kebaca. Dan Trump itu kan orang yang sangat gampang dibaca. Dan kita tahu cara menangkalnya seperti apa. Nah, menurut saya, ya, ini ada potensi juga. Meskipun tidak akan merundukkan diri, tapi mungkin Trump juga akan, ya pada akhirnya nggak, entah lewat jalur apa, mungkin mereka juga akan berdiskusi lagi. Oke, kita tunda dulu lah 90 hari, bernegosiasi lagi. Artinya sebetulnya kan ini tidak shocking buat China. Tidak shocking. Karena Trump di 2018-2019 sudah melakukan ini terhadap China. Jadi mereka sebetulnya udah antisipasi jangan-jangan. Bahkan dia sudah langsung kan retaliate. 34% ini nggak ngitung-ngitung lagi. 34%. Oke, hitung-hitung aja 34% kita kasih you juga. 34%. Gimana coba? Terus Trump bilang, aduh Anda panik nih gitu kan. Masa naikin juga. Tapi kan Trump juga udah tahu dia pasti akan naikin. Itu kan gamenya begitu. Jadi ini sekarang lagi gontok-gontokan. Tapi menurut saya ini ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini pada akhirnya akan ketemu juga.
Menurut Nurul Robini enggak. Nurul Robini disebut sebagai Dr. Doom. Dia bilang bahwa China nggak mungkin akan melakukan deeskalasi. Ini pasti akan escalating terus antara Trump sama China. Tapi menurut saya, ya kayaknya akan ada titik konsolidasi juga. Atau mungkin, di balik layar itu akan ada negosiasi. Mungkin akan ada negosiasi-negosiasi lain, ya, yang akan mempertahankan dignity dari masing-masing pemimpin. Tapi mungkin Trump akan bilang, ya udah deh gini deh, saya udah dapat aspirasi segala macam, kita tunda dulu. Tapi ini nggak unprecedented. Sebelumnya kan dia juga pernah melakukan itu untuk China dan Meksiko. Kita tunda dulu deh. Kita mau ini segala macam. Ya udah kita kasih room for negotiation. Cara yang lain yang kita bisa lihat kemarin, Trump nggak anti China. Karena ketika dia terpilih, dia melakukan inaugurasi. Satu hal yang dilakukan sebelumnya adalah reevaluasi ban dari TikTok. Yang sebelumnya di ban di zamannya Biden, yang dianggap ini adalah penetrasi dari produknya China ke Amerika Serikat, dia reevaluasi sama Trump. Artinya sudah ada presiden itu juga. Jadi bisa jadi ini akan ada kemungkinan itu juga terbuka. Indonesia di tengah-tengah perseteruan China US yang ya bisa jadi eskalasinya makin tinggi atau mungkin akan agak sedikit mereda dan negosiasi, kita tidak tahu gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya di tengah-tengah itu ya, supaya satu sisi mungkin tidak terjebak dengan segala risikonya, atau justru yuk kita pinter-pinter cari-cari peluang yuk di tengah-tengah dua kekuatan besar yang lagi gontok-gontokan ini, Mas. Ya kalau dulu kalau katanya Pak Ustadz ya, ini lagi-lagi kan masih bulan Syawal ya, lebaran nih. Utlubul ilm walau bisin, belajarlah walau ke negeri China. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh ke China, Vietnam aja. Mereka melakukan apa sih? Vietnam itu bahkan dianggap sekarang sebagai mini China. Karena mereka melakukan apa yang dilakukan China dulu. Ya. Karena Vietnam menganggap dirinya mungkin belum terlalu sebesar China, ya maka mereka melakukan afirmasi terhadap apa yang diminta oleh Trump. Ya udah, lu mau apa sih? Gitu kan? Ya udah begini, ya udah. Ya kita juga harus melakukan itu juga harusnya. Bisa nggak? Ya seharusnya bisa ya. Kalau Vietnam aja bisa. Vietnam yang disebut honorable mention lah sama Trump. Ini Anda ketinggian ini. I like them, they like me. Dia bilang kan, tapi ini ketinggian. Langsung Vietnam bikin action. Kita ini ibaratnya cuma di list ya, masuk disebut juga, tapi dia nggak nyebut ini kenapa Indonesia nggak nyebut gitu kan. Nggak nyebut, artinya itu peluang kita juga gitu. Kalau menurut Mas Fitra ya, lebih baik kita merapat ke China apa ke US? Dua-duanya. Nggak mungkin kita cuma, jadi kan kita selalu bebas dan aktif. Yang kedua adalah kalau terlalu ke China juga kita akan mendapat kehilangan potensi yang lain. Karena ada satu buku saya, Kasumi, Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Kalau terlalu didominasi sama China, investor lain nggak mau masuk. Itu gamenya. Tapi China sangat gampang sekali kita dapat duit dari China, tuh gampang. Gampang. Dan saking gampangnya itu akan menegasikan peran yang lain. Dan masalahnya kita butuh untuk kemudian membalance itu semua. China kita deketin, Amerika kita deketin, dan justru sekarang adalah saatnya menurut saya. Ini selain Pak Soekarno, terus siapa lagi ya? Pak Harto mungkin ya sedikit ya, tapi menurut saya yang padanan ini ya, yang kalau kita bicara go international, presiden yang paling go international selain Pak Soekarno, ya Pak Prabowo ini harusnya. Karena di 100 hari pertama, 30 hari dihabiskan di luar negeri. 9 negara dikunjungi. Termasuk China, Jepang, dan Amerika Serikat. Cuma dubesnya aja belum dikasih di sana. Cuma kalau dalam konteks go internasional, ini adalah salah satu presiden paling go internasional menurut saya yang pernah kita miliki. Jadi yang punya kemampuan diplomasi menurut Mas menurut Fitra? Menurut saya itu. Bahkan ya Menlu ini pada akhirnya menjadi supporting dari Pak Prabowo kan. Ya. Dulu kita punya Bu Retno yang memang dia jadi spearhead banget. Sekarang spearheadnya siapa? Ya Pak Prabowo, bukan Menlunya. Presidennya langsung. Makanya saya rasa ini akan sangat pas sekali kalau Pak Prabowo yang telepon. Kan udah dibilang sama Trump. You can call me every time, gitu kan? Gayanya Trump. Ya udah telepon aja. Oke. Mas Fitra, terakhir ini kita tadi bicara mungkin bagi orang awam, itu terlalu tinggi lah ya, terlalu jauh itu urusannya pemerintah, urusannya antar negara, udah terlalu jauh lah buat kita yang ada di bawah ini. Mungkin Mas Fitra bisa kasih sebuah pencerahan gitu ya. Kenapa ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, dan
ada nggak sih efeknya langsung nanti ujung-ujungnya kepada ya masyarakat kita sebagai masyarakat umum gitu? Pasti ada. Kenapa? Karena awal tahun ini saja sudah ada 60.000 PHK. Karena industrinya sudah tidak mampu lagi untuk menanggung ongkos produksi yang sedemikian tinggi. Salah satunya juga karena ada permintaan global yang turun. Kita ke Amerika Serikat, kontribusi ekspornya sekitar 10%. Ya. Paling tinggi memang China, tapi kedua Amerika Serikat. Jadi, kalau misalnya ada hambatan tarif dari Amerika Serikat, ya produk-produk kita kan pasti akan terhambat di situ. Menjadi relatif lebih mahal, jadi demand dari sana juga akan mengkerut kan. Kalau sudah seperti itu, maka akan ada potensi PHK lagi dong di dalam negeri. Sekarang aja, Kak Sumi, saya baru kemarin pulang ya dari Jawa Tengah, kayaknya lancar banget. Saya sebagai pemudik, saya senang karena lancar. Tapi kayak saya sebagai ekonom, saya khawatir. Karena yang mudik ternyata nggak terlalu banyak. Sesuai dengan surveinya Kementerian Perhubungan, ada 24% drop pemudik tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kok kenapa bisa drop? Karena jumlah tabungannya menipis. Tabungan kita orang Indonesia 98,8% orang Indonesia itu tabungan di bawah 100 juta rupiah. Ya. Wow. Dan dari situ average 1,8 juta rupiah. 1,8 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan 2 juta rupiah, kita udah termasuk elit di Indonesia ini. Nah, 1,8 juta itu jatuh dari posisi 5 tahun lalu. Jadi 3 juta rupiah. Makanya kan tahun 2024 sempat ada tuh meme atau kemudian di TikTok, sosial media yang beredar tuh kayak pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Kenapa? Karena mayoritas middle class sekarang udah anjlok gitunya tabungannya. Mandiri Spending Index kemarin seminggu sebelum Lebaran negatif. Kenapa? Ya karena tabungannya sudah terbatas. Nah jangan sampai nih tekanan-tekanan yang nggak perlu lagi dari Trump, kalau kita nggak mampu menghandle dengan baik, itu menghasilkan tekanan-tekanan berikutnya yang menghasilkan industri kita lagi kolaps lagi, nggak ada pekerjaan semakin terbatas, ya akhirnya tabungan semakin menipis. Nah itu konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Jadi secara kasat mata saja kemarin kelihatan ya pada saat arus mudik itu ya. Yes. Saya juga betul. sendiri sempat mau keluar kota sempat ngecek dulu nih. Yeah. Ini hijau apa merah? Betul. Rata-rata hijau loh. Rata-rata hijau ya. Biasanya kan kalau Lebaran hari kedua itu biasanya orang liburan. Betul. Tempat wisata itu rame ya kan? Tapi ini hijau. Kenapa? Karena ya ternyata tabungannya THR-nya dapat mungkin. Tapi mereka juga lihat, wah nanti saya harus bayar sekolah bulan Juli. Jadi ikat pinggang. Ikat pinggang dulu. Ini tabungan udah nggak ada lagi. Udah deh disimpan dulu buat anak-anak. Oke. Mas kemarin saya sebetulnya saya bukan eksportir, tapi saya agak penasaran nih sama urusan ekspor ini. Belakangan lagi belajar gitu ya, ikut kelas online belajar tentang ekspor. Nah di situ saya lihat sebetulnya orang-orang Indonesia ini banyak juga anak-anak muda itu tertarik untuk menjadi pelaku usaha global, pengen jadi eksportir juga. Bahkan mereka nggak punya produk. Mereka tuh rencananya mau ngambil produk kemudian di packaging untuk diekspor. Jadi belajar. Dengan situasi seperti ini, ada nggak sih masukan buat mereka tetap bisa bermimpi untuk menjadi eksportir, ikut bermain di pasar global, atau pupus sudah mimpi itu, atau seperti apa? Saya rasa masih terbuka lebar ya, karena kalau misalnya kita worst case-nya Amerika Serikat itu nggak mau menurunkan tarifnya, ya kita masih punya banyak negara-negara lain. Amerika Serikat kan satu dari ratusan negara. Yang terdekat apa? Misalnya di Australia, ya mereka dengan dibatasi ke Amerika Serikat, kan mereka kena juga tuh kemarin nih. Semuanya kena ya, 185 negara. Artinya kan ya mereka juga melihat bahwa sekarang dalam kondisi sekarang yang terdekat itu yang paling bagus. Yang terdekat yang harus optimalisasi. Nah, kalau kita misalnya dengan negara-negara ASEAN, dengan Australia, bahkan dengan China dan tempat-tempat lain itu sangat bisa menurut saya terbuka kemungkinan ya. Dan apalagi kita sudah tersebar juga ya di beberapa negara-negara utama ada ITPC, International Trade Promotion Center. Tinggal dikontak aja, di sana ada bayar nggak? Tolong dicarikan bayar saya mau jualan ini kira-kira ada bayarnya nggak? Itu bisa B2B ya. Bahkan tidak hanya ITPC juga ada atas perdagangan. Nah itu tanggung jawab mereka itu ya untuk kemudian meningkatkan ya jalur bilateral perdagangan dan seterusnya. Dan mereka mau ngurusin sampai yang perintilan, sampai yang 1-2 eksportir kecil, mereka mampu untuk kemudian mencari buyernya di masing-masing negara tersebut. Jadi saya rasa dengan situasi seperti ini justru peluangnya bertambah besar. Oke. Gitu.
Kok kayaknya hari ini wawancara dengan Mas Fitra. Tadi awalnya ada sedikit like panik Mas. Aduh ini gimana ya dengan tarif segala macam, panik, khawatir. Kenapa habis wawancara Mas Fitra jadi berubah gitu ya? Ternyata kita masih bisa optimis loh di tengah-tengah kondisi ini. Benar ya Mas Fitra? Betul, karena Tuhan sesuai prasangka hambanya. Ya, kalau kita berpikir positif maka semua akan positif. Karena gini, Mbak, dengan ada kemungkinan ini, saya kemarin melihat beberapa perhitungan simulasi ya. Justru GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat loh. Kenapa loh? Kok bisa? Ekspor kita kan anjlok. Lewat jalur mana? Lewat jalur investasi. Ada juga negara-negara lain yang berpotensi untuk merelokasi industrinya. De-risking dari Amerika Serikat, mengurangi resiko dari Amerika Serikat dengan apa? Dan masuk ke Indonesia. Mereka juga melakukan de-risking terhadap China. Karena ini kan aktor utamanya China, Amerika Serikat. Ya keluar dari China, carinya mana? Tempat yang paling dekat. Ya Indonesia yang gak jauh-jauh dari China. Cuma masalahnya kita gak cuma bersaing, gimana ya? Indonesia memang besar. Tapi masalahnya kita persaingan utama kita adalah sama negara-negara ASEAN, terutama Vietnam. Vietnam yang paling banyak mengambil keuntungan nih. Nah maka kita jangan sampai kehilangan peluang juga. Justru ada kemungkinan ada relokasi investasi. Betul. Ada investasi yang lebih tinggi lagi masuk ke Indonesia. Ya. Terakhir Mas Fitra, saya selalu menanyakan what lesson learned ya. Bagi kita masyarakat awam aja deh gitu ya. Lesson learned dengan kondisi seperti ini, apa sih yang harus kita persiapkan atau kita lakukan untuk menghadapi ya mungkin tantangannya akan lebih berat lagi loh ke depannya dengan situasi yang uncertainty ini. Ya tantangannya adalah ya saya selalu melihat bahwa kalau saya runner. Kalau runner itu ketika melihat ada turunan, saya takut. Kenapa? Karena pasti ada kenaikan. Jadi ada tanjakan, gitu kan. Ya itu yang ditakuti runner kan, tanjakan ya. Tanjakan kan lebih ngos-ngosan lagi. Jadi ketika ada kesulitan seperti ini kan tanjakan ya. Ini lagi kita lagi tanjakan. Bukan lagi turunan. Kalau turunan itu kan buat runner kan justru enak dong. Less effort. Karena kita udah nanjak, kita udah menggunakan extra effort sebelumnya. Jadi believe me, kalau misalnya ada kesulitan seperti ini, pasti akan ada kemudahan. Kan di Al-Quran juga seperti itu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ya kan? Jadi selalu ada kesempatan ya di antara kesulitan-kesulitan itu. Bahkan bisnismen yang unggul dimanapun itu, dia kan muncul dari kesulitan. Dia muncul dari tantangan, bukan muncul dari kemudahan. Kalau kemudahan, kompetitornya banyak. Ya kita mau jualan ini, yang lain udah jualan. Oh gampang nih, ya udah paling marginnya tipis-tipis aja. Tapi pada saat kesulitan kita muncul, nah itu yang kemudian membedakan kita dengan yang lain. Oke. Thank you Mas Fitra. Sama-sama. Hari ini belajar banyak dari Mas Fitra dan jadi sedikit lebih tenang habis ngobrol dengan Mas Fitra bahwa ya meskipun kondisi saat ini sedang tidak pasti, tapi ternyata masih ada peluang lah yang bisa kita raih di tengah-tengah ini. Saya ingin dengerin juga dong komentar dan juga mungkin pendapat dari para penonton. Menurut Anda bisa nggak Indonesia akan melewati tantangan atau badai ini, dan kira-kira apa yang menurut Anda harus pemerintah lakukan untuk bisa melewati tantangan ini? Kami tunggu komentarnya, nanti kita akan pilih mungkin komentar atau opini terbaik, akan ada sesuatu buat Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you udah menyaksikan VVIP. Makasih Mas Fitra. Thank you.